Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk video yang kemarin tentang cara membuat komik dari teks cerita. Ya, jadi teks cerita yang kita ambil teks cerita fabel. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, ini saya ingatkan ya, jangan lupa untuk klik like and subscribe serta aktifkan tombol lonceng notifikasi yang ada di kanan atas. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang kedua, membuat komik dari teks fabel. Kemarin sudah saya jelaskan, sebelum membuat teks fabel itu kita urutkan dulu peristiwanya. Nah, peristiwa inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk membuat gambar. Nah, urutan peristiwa ini saya ambil dari video yang kemarin sama tentang belalang sembah. Jadi urutan peristiwa inilah yang akan kita jadikan sebagai acuan kita untuk gambar dan juga untuk membuat dialog dalam komik. Nah, ini gambarnya harus sesuai dengan peristiwa. Nih, saya kasih contoh yang pertama. Semut tinggal di sebuah kebun anggur. Kemudian peristiwa yang kedua, semut membuat sarang dari daun-daun. Jadi kita juga harus menggambarkan sesuai dengan keadaan peristiwa dalam cerita tersebut. Jadi kita tidak boleh menggambarkan yang di luar tema. Jadi temanya adalah di sebuah kebun anggur. Jadi yang kita gambar adalah kebun anggur. Dan yang kedua, semut membuat sarang dari daun-daun. Jadi daun-daun yang kita buat adalah daun-daun dari daun anggur. Jadi bukan daun yang lain ya, atau mungkin dengan semut membuat sarang di tanah dan yang lainnya. Jadi yang kita gambarkan adalah kebun anggur. Jadi sesuai dengan temanya. Ini contoh gambarnya, bisa saya perbesar. Nah, kalau berdasarkan fabel yang kemarin belalang sembah, kalau berdasarkan teksnya itu memang tidak ada peristiwa, tidak ada dialognya. Tetapi dialog itu bisa kita buat sendiri, bisa kita explore sendiri sesuai dengan keinginan kita. Namun dialog tersebut juga harus nyambung dengan tema yang kita angkat dalam sebuah cerita komik itu. Nih contohnya. Contoh yang pertama tadi, peristiwa yang pertama. Jadi semut yang tinggal di sebuah kebun anggur, kemudian semut yang membuat sarang, sibuk membuat sarang dari daun-daun anggur. Kemudian selanjutnya, ini semut yang mencari makan, mengumpulkan makanan. Peristiwa selanjutnya, belalang sembah hidup di pohon selayaknya semut. Jadi kita gambarkan juga semut yang sibuk nyari makan ini, dan kemudian belalang sembah yang menari, yang tinggal selayaknya para semut, tinggal di dedaunan. Ini ya. Selanjutnya, berbeda dengan belalang sembah.
yang hanya berlatih menari. Nah, belalang sembah menari di dekat sarang semut, tetapi tidak dihiraukan. Nah, di sini ada dua peristiwa, ini saya contohkan, ini saya jadikan satu. Jadi belalang yang menari di dekat sarang semut, ini contoh gambarnya ini ya, menari di dekat sarang semut tetapi tidak dihiraukan oleh semut ini. Jadi ini, jadi tidak dihiraukan. Nah, selanjutnya kemudian belalang sembah bertanya jawab tentang apa yang dilakukan oleh para semut, karena jadi gambar selanjutnya harus, nah ini satu peristiwa tapi bisa dijadikan dua gambar atau lebih. Boleh kita jadikan dua gambar, boleh kita jadikan satu gambar. Kalau memang itu cukup, bisa kita jadikan satu gambar. Tapi kalau memang tidak cukup, kita perlu gambar yang lain, maka kita perlu menggambar yang lain juga. Fungsi kita untuk membuat gambar ya bukan cuma satu, bukan satu gambar, adalah satu, kita bisa menjadikan komik kita itu adalah lebih menarik, supaya lebih menarik, atau mungkin karena dalam teksnya yang panjang atau mungkin kurang, maka kita bisa menambahkan dengan cara menggambar lebih dari satu gambar. Kemudian di sini, saat musim dingin tiba, belalang kelaparan dan menghampiri para semut untuk meminta bantuan. Nah, di sini ya. Bisa dilihat. Nah, jadi kita gambarkan sesuai ini contoh gambarnya. Oke, selanjutnya nah ini juga contoh satu peristiwa tapi bisa kita jabarkan menjadi banyak gambar. Awalnya semut menolak tetapi akhirnya diberi, karena di sini kita butuh percakapan yang banyak. Yang pertama adalah semut menolak untuk memberikan makanan terhadap si belalang. Ini gambar yang pertama. Gambar penolakan yang kedua, yang namun akhirnya si semut pun memberikan makanan terhadap belalang. Nah, kemudian si belalang pun berjanji untuk dapat mengelola waktu sebaik mungkin. Nah, ini contoh gambarnya. Selesai. Sangat mudah bukan untuk membuat komik ini. Dan satu lagi, jangan lupa untuk cover. Nah, cover di sini buatlah gambar yang sesuai dengan tema cerita. Di situ haruslah ada tokoh utama yang digambar, yang kemudian latar atau
cerita, latar suasana cerita dalam cerita komiknya, gambarnya, buatlah latar atau situasi atau kondisi yang paling sering muncul dalam sebuah cerita, yang paling sering muncul, supaya mendapat kesan yang menarik dalam sebuah cerita tersebut. Contohnya begini. Di sini saya gambarkan seekor belalang dan semut. Nah, ini tokoh utamanya, dan di sini adalah situasi atau tempatnya. Nah, bagi teman-teman, dari gambar tersebut, ini saya kasih contoh gambar yang belum saya warnai. Buat yang pengen memberikan warna, boleh, supaya apa? Mendapatkan kesan yang lebih menarik. Gambar tersebut bisa kita warnai ya, sesuai dengan karakter yang kita bawakan. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like and subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, lonceng di atas diklik supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.